Halo, Assalamualaikum, Dok. Ya, Waalaikumsalam. Iya, halo. Halo semua yang udah ikut live ya. Yang belum join, boleh join ya. Untuk materi kita kali ini tentang manfaat USG. USG yang mau dijelasin untuk semuanya atau USG berapa aja, Dok? Ya, USG ini aja kehamilannya. Untuk USG kehamilan ya. Hmm. Baik, bisa dimulai, Dok? Ya, boleh. Ya, boleh. Baik, yang untuk sudah menyimak ya, silakan menyimak ya. Tentang USG pada kalian yang mau komen boleh nanya-nanya. Baik, silakan dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan yang lainnya menyusul untuk bergabung. Kita di sini sama-sama ingin tahu ya, gimana sih USG dalam kehamilan itu harusnya seperti apa ya. Mungkin bunda-bunda semua di sini pernah melakukan USG sebelumnya ya. Jadi yang namanya USG kehamilan itu dia bisa dilakukan di trimester pertama, kedua, dan ketiga. Kalau misalnya di USG trimester pertama, itu bisa dilakukan pada usia kehamilan 11 sampai 14 minggu. Nah, kalau misalnya 11 sampai 14 minggu, kita itu bisa menilai namanya nukal translucent. Jadi mengetahui apakah ada kelainan sindrom Down atau tidak. Jadi kita ukur diameter dari nukal translucent itu apabila dia lebih dari 3,5 senti ya. Nah, itu atau itu mengarahkan ke arah sindrom Down. Jadi memang harus teliti dalam USG kehamilan itu. Kemudian selain nukal translucent itu yang sering dilakukan pemeriksaan di trimester pertama adalah eh, jadi panjangnya CRL atau front ram length. Jadi ukuran dari kepala sampai ekor janin itu kita ukur apakah sesuai atau tidak dengan usia kehamilannya. Dan di USG semester pertama itu dia menentukan untuk taksiran persalinan. Jadi untuk bunda-bunda semua jangan khawatir apabila eh, di di trimester pertama itu ya penting banget gitu untuk melakukan USG ya. Jadi jangan lupa untuk melakukan USG karena itu bisa mendeteksi dari kelainan adanya sindrom Down atau tidak. Kemudian yang kedua untuk menentukan taksiran persalinan. Yang ketiga untuk mengetahui letaknya apakah benar di dalam rahim atau tidak. Kemudian bisa jadi adanya juga kayak misalnya kista atau miom. Nah, itu jelas banget kalau misalnya kita lakukan screening di USG trimester pertama ya. Kemudian eh, yang kedua, kalau misalnya kita lakukan USG di trimester pertama juga, itu kita juga tahu ya, apakah kehamilannya kembar atau enggak nih gitu. Nah, kalau misalnya kembar itu bisa kita nilai berikutnya atau evaluasi di trimester kedua seperti itu. Nah, kalau misalnya trimester pertama, itu juga kita bisa melihat dari panjangnya leher rahim. Nah, ini juga bisa menentukan eh, berpotensi tidak terhadap keguguran karena memang kalau misalnya eh, jadi tingginya atau panjangnya serviks itu minimal 4 cm. Kalau misalnya dia 2 cm, nah ini bisa menjadi keguguran berulang ya. Nah, ini mungkin ada bunda yang nanya di sini ya. Untuk Bunda Trido ya. Ini dok saya pernah mengalami keguguran. Berat badan setelah keguguran drastis naik 10 kilo dok. Apakah wajar? Oh ya oke. Okay. Nah itu nanti kita bahas ya di sesi terakhir. Kita bahas dulu ini mengenai USG-nya nanti Dinda ingetin aja ya untuk jawabannya ya Oke dok. pertanyaan ini. Iya, siap. Nah, tadi udah yang mengetahui letak kehamilannya, apakah intrauterin atau dalam rahim atau di luar rahim. Kalau di luar rahim namanya kehamilan ektopik. Nah, itu tidak bisa dilanjutkan, harus dilahirkan. Kemudian, apakah kehamilan anggur atau bukan? Kalau misalnya kehamilan anggur itu dia hanya ada plasentanya saja, tapi tidak ada janinnya. Nah, itu harus dilakukan kuretase, ya. Dan
ini juga yang namanya hamil anggur itu ada yang bersifat ganas maupun jinak. Jadi bisa dievaluasi di USG trimester pertama. Menurut WHO itu memang harus dilakukan USG kurang dari 24 minggu dalam satu kali USG. Jadi jangan sampai melewatkan USG pertama itu ya, apalagi terutama bunda-bunda misalnya lupa nih kapan sih terakhir headnya. Nah itu juga pengaruh seperti itu. Dan nggak usah bingung, yang penting USG pada usia kehamilan 11 sampai 14 minggu itu bisa menentukan taksiran persalinan secara akurat, dan bahkan lebih akurat dari perhitungan HPHT ya. Jadi head hari pertama, hari terakhirnya gitu, mens terakhirnya gitu ya. Kemudian yang kedua untuk USG trimester kedua ya Bunda. Untuk USG trimester kedua itu bisa dilakukan dalam satu kali sebenarnya. Jadi itu apa sih yang bisa kita nilai? Nah, kita bisa menilai sudah dari beratnya, kemudian ketubannya, plasentanya, posisi janinnya, kemudian apabila memang di USG pertama ada kista atau miom bisa dievaluasi pembesaran kista atau pembesaran miomnya apakah drastis atau tidak. Nah, apa sih efeknya kalau misalnya kita bisa USG di trimester kedua kalau misalnya dia ada kista atau ada miom? Kalau memang dia benar-benar sangat mengganggu, bisa dioperasi di usia kehamilan 5 bulan atau 20 minggu. Jadi itu tidak akan mengganggu kehamilannya dan tidak akan menjadi keguguran. Jadi saya ada kasus nih ya, bunda-bunda semua. Jadi kehamilan di trimester pertama kemudian dilakukan operasi kista dan apa akhirnya efeknya adalah keguguran. Jadi hati-hati bunda kalau misalnya mau melakukan tindakan operasi pada trimester pertama, benar-benar harus dievaluasi kembali apakah urgent atau tidak seperti itu, karena memang sangat disarankan untuk dilakukan operasi seperti itu ya. Nah itu di usia kehamilan lebih dari 20 minggu seperti itu. Nah kemudian di trimester kedua juga bunda bisa melakukan evaluasi dari jenis kelamin. Jadi bisa ibaratnya diintip-intip tuh jenis kelaminnya apa sih, ini nanti calon dedek bayinya ya seperti itu. Kemudian selain itu juga saya pernah dapat kasus di usia kehamilan 20 minggu atau trimester 2. Nah, ini kita bisa melihat kalau janinnya itu dia ada kelainan, jadi ususnya itu dia keluar dari ini perutnya gitu ya, namanya omfalokel. Nah itu bisa kita diagnosis sejak dini. Kalau misalnya USG sudah trimester ketiga itu sebenarnya ada terlambat karena efeknya itu bisa tidak tampak gitu USG kelainannya. Jadi kalau misalnya di trimester kedua itu sangat jelas apakah janin ini ada kelainan atau tidak. Jadi dari misalnya tangan ya bunda, jadi apakah tangannya benar nih posisinya seperti ini, atau misalnya tangannya malah kayak gini. Kalau kayak gini kan nanti dia kelainan masuknya ya. Kemudian selain itu kakinya juga, apakah kakinya benar seperti ini, atau misalnya kakinya masuk ke dalam seperti ini. Nah itu bisa kita lihat dari trimester kedua gitu. Karena ketuban masih cukup, kemudian kita bisa mengekspos semuanya dari tangannya, apakah benar jarinya cukup gitu 5 atau bisa berlebih kayak gitu ya, itu bisa kita deteksi di trimester kedua. Kemudian selain itu apalagi yang bisa kita lihat, nah ini punggung janinnya apakah ada ini enggak nuchal cord atau bukan nuchal cord ya namanya, jadi dia istilahnya sarafnya itu dia keluar dari punggung janinnya. Nah itu kelainan yang diakibatkan karena kekurangan asam folat. Nah itu juga bisa kita deteksi sejak awal ya. Kemudian selain itu kita beranjak tadi sudah jenis kelamin, posisi kaki ya, terus plasenta juga kita tahu plasentanya ini letaknya di mana gitu. Apakah dia berimplantasi di memang daerah bawah ya, di
menutupi jalan lahirnya atau di atas. Ya kalau misalnya di atas, Bunda bisa aman gitu, bisa tenang gitu. Untuk kehamilan berikutnya bisa dievaluasi lagi seperti itu dan tidak akan menutupi jalan lahir ya. Kemudian di trimester ketiga, nanti ini pertanyaan akan kita bahas ya bunda-bunda di akhir pembicaraan talk show hari ini ya. Nah, yang ketiga di trimester ketiga. Trimester ketiga itu sejak kapan sih? Jadi sejak dia itu sudah lebih dari 28 minggu ya, itu udah masuk trimester ketiga. Dan disarankan menurut Kementerian Kesehatan itu harus dilakukan evaluasi 3 kali ya. Boleh USG-nya 2 kali atau USG-nya 1 kali, kemudian pemeriksaan ANC-nya 2 kali, seperti itu. Jadi harus dilakukan USG memang dengan ahlinya sehingga tahu benar-benar apakah ini ada kelainan atau tidak, karena Bunda nggak bisa kalau misalnya datang yang bukan ahlinya kemudian kenapa bukan ahlinya gitu, makanya harus datang ke SPOG-nya seperti itu untuk di screening dengan baik apakah ada kelainan atau tidak ya. Kemudian oh ya, tadi di trimester kedua itu kita juga bisa melihat kalau misalnya kita terekspos bagian muka itu, kita bisa melihat daerah labia ini. Jadi bibirnya itu apakah ada sumbing atau enggak ya gitu. Kemudian untuk matanya, kontak lensanya itu jelas terlihat atau tidak gitu. Apakah ada katarak atau tidak, karena katarak juvenile atau dia sejak dalam kandungan itu juga bisa terjadi gitu. Tapi jarang ya kasusnya. Kemudian, oh ya, kemarin saya dapat pengetahuan baru ya bahwa bisa jadi sindrom itu dilihat dari letak dari telinganya. Ya, jadi kalau telinganya itu dia lebih rendah daripada matanya, jadi tidak sejajar dengan matanya, jadi dia lebih rendah ya, itu menunjukkan suatu kelainan. Jadi kita bisa screening juga pada saat USG seperti itu. Kemudian dari lilitan tali pusar itu juga bisa kita lihat ya. Kemudian di trimester 3 juga kita evaluasi untuk taksiran berat janin berkala ya. Nah, itu juga kita lihat dari biparietal diameter, kemudian kita lihat juga dari abdominal circumference ya ataupun lingkar perutnya. Kemudian kita juga lihat dari femur length-nya atau panjang kakinya ya. Nah, itu akan menghasilkan taksiran berat janin, kemudian kita lihat juga plasenta, ketuban, kemudian posisi kepala. Nah, yang paling penting pada trimester ketiga itu dia lebih dari 28 minggu ya, dan mendekati dari persalinannya, jadi sampai 39 atau 40 minggu ya, jadi tergantung persalinannya kapan. Nah, itu bisa juga kita melihat apakah posisi bayi ini tepat untuk dilakukan persalinan normal atau tidak, karena kepala di bawah itu belum tentu akan bisa untuk lahir normal, jadi harus dilihat baik-baik. Kalau misalnya dia bisa lahir normal ketika kepala itu sudah tengkurap ya posisinya, nah itu sangat mudah untuk lahir normal. Tapi beda halnya kalau misalnya posisi bayinya itu kepalanya masih tengadah ya atau terlentang, nah itu akan sulit untuk persalinan normal. Biasanya dia menyebabkan prolong latent phase atau misalnya perpanjangan dari persalinannya seperti itu. Nah, oke. Kemudian ini kita bahas pertanyaan yang ada ya. Yang pertama Dinda, apa aja tadi? Ya, oke dok. Pertanyaan yang pertama, bentar dok. Berat badan ya. Iya dok, saya Setelah pernah mengalami keguguran. Berat badan keguguran drastis naik malah dok setelah keguguran. Itu kenapa ya dok? Nah, itu sebenarnya balik lagi. Kalau secara fisiologi keguguran sendiri tidak mengakibatkan peningkatan berat badan yang
drastis. Nah, itu apakah ibunya sendiri dia ini ya, maksudnya dari konsumsi makanannya kayak gitu berlebihan atau enggak, karena terlalu stresnya kayak gitu, atau karena membatasi aktivitas fisik ya. Jadi orang keguguran itu dia tidak dibatasi untuk aktivitas sehari-harinya sebenarnya, karena efek dari keguguran itu dia hanya sekitar seminggu sampai 2 minggu. Nah, berikutnya kayak kalau olahraga kayak gitu boleh, jadi nggak ada misalnya harus tidur terus. Nah, mungkin kalau kenaikan berat badan itu karena kurangnya aktivitas fisik ya gitu. Jadi saya saranin sebenarnya kalau misalnya untuk mengurangi keguguran itu, kalau memang dia berat badannya berlebih itu harus dilakukan diet. Tapi kalau misalnya memang berat badannya kurus atau kurang gizi gitu, nah itu harus memang dinaikkan gitu, karena kekurangan gizi atau misalnya kelebihan lemak itu juga menjadi faktor risiko untuk terjadinya keguguran seperti itu ya. Iya. Berarti keguguran nggak nyebabin berat badan naik ya dok ya? Iya betul. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, dok, untuk di trimester kedua, baiknya USG pada minggu keberapa ya dok? Ya, sebenarnya gini, kalau di trimester kedua itu sebenarnya bagus dilakukan di usia kehamilan 5 bulan ya, jadi 20 minggu. Nah, itu kita bisa mendeteksi untuk kelainannya secara jelas gitu. Ya, kemarin juga saya melakukan USG, mengetahui adanya ompalokel juga sejak 5 bulan sudah kelihatan gitu. Jadi dia ada bulatan di luar dari abdomennya, tapi tersusun rapi gitu. Nah, itu namanya ompalokel. Jadi ompalokel itu ususnya keluar tapi dia masih di dalam kapsul ya, jadi aman untuk bayinya, sehingga nanti ketika bayinya lahir itu bisa direparasi atau dioperasi sehingga perutnya menjadi rata kembali gitu. Jadi bisa dilahirkan saja gitu secara sesar, kemudian setelah itu bayinya dilakukan tindakan operatif gitu. Iya, berarti untuk trimester kedua baiknya di usia 20 minggu ya, Moms. Lanjut nih, ada yang nanya lagi nih, Dok. Kalau tidak pernah sama sekali USG itu berbahaya apa gimana tuh, Dok? Nah, sebenarnya itu ini ya berbahaya, karena kan posisi kita nggak tahu kepalanya di mana, bokongnya di mana gitu kan. Nah, kalau misalnya memang eh, pada saat ke puskesmas atau misalnya ke bidan memang posisi kepala jelas ya, itu sebenarnya aman-aman aja. Tapi kita nggak tahu nih, maksudnya apakah ada kelainan nggak di bayinya. Kalau misalnya ada kelainan di bayinya ya, itu misalnya adanya ompalokel, nah nanti ada terjadinya kesulitan dalam persalinan, jadi persalinan macet kayak gitu. Nah, sebenarnya sangat bahaya gitu. Jadi harus dilakukan USG ya untuk mengetahui posisi kepala atau bokong yang di bawah, kemudian yang kedua plasentanya menutupi atau tidak, kemudian ada lilitan tali pusar misalnya sampai 3 kali itu ada terjadi ya, seperti itu. Iya, oke, Moms. Berarti minimal-minimalnya tiap semester tuh USG-nya 1 kali ya, Dok ya, minimalnya ya? Iya, minimal 1 kali. Mm. Dan sebenarnya kalau dari Kemenkes sendiri sebenarnya ini sih mewajibkan 2 kali ya dengan SPOG, USG-nya gitu. Ya, Dan oke. kalau saya sarankan memang di trimester pertama itu wajib di 11 sampai 14 minggu, kemudian trimester kedua di 20 minggu, dan di trimester ketiga sebaiknya dilakukan 2 kali. Ya, bisa di usia kehamilan 32 minggu dan 38 minggu. Oke, oke, Moms. Lanjut, Dok. Ini ada yang nanya lagi, Dok. Izin bertanya, kapan ya disarankan USG saat setelah tahu garisnya udah 2 nih, Dok? Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya baru tahu nih garis 2, terakhir headnya kapan kira-kira? Misalnya kalau terhitung masih 4 minggu, itu kalau misalnya bunda nggak ada keluhan, oke, nggak perlu USG pada saat itu ya. Jadi
bisa ditunda di 6 minggu. Nah, tapi kalau misalnya Bunda di 4 minggu sudah ada keluhan nyeri perut, itu sangat disarankan untuk dilakukan USG. Dan USG pada trimester kedua itu bisa dilakukan dua metode. Ada yang per abdominal, yang USG biasa seperti 2D atau 3D itu. Kemudian ada juga USG yang transvaginal. Jadi ketika kita tidak jelas melihat USG dari perabdominam, kita juga bisa melihat dari transvaginalnya seperti itu. Ya. Oke, berarti untuk Terus, yang garis 2 tuh boleh kapan aja ya dok ya? Boleh nanti kalau nggak jelas boleh transvaginal, kalau misalnya USG 3 dimensinya nggak jelas gitu ya? ya gitu. Jadi Oke, memang minimalnya di 6 minggu sebenarnya iya. untuk Oke. Selanjutnya tahu ada yang karena hmm, nanya lagi dok, tapi rada di luar topik ya dok ya. Dok, saya lagi hamil ya. anak kembar, usia 22 minggu, kebetulan punya asam lambung. Solusinya gimana nih dok? Sampai kadang nyeri ulu hati. Nah, kalau kayak gini, Mams ya, coba apakah sudah benar belum pola makannya? Ya, kalau misalnya makan yang pedas-pedas terus dengan kondisi perut seperti itu, nah itu akan terasa terus asam lambungnya naik ya atau nyeri ulu hati terus. Nah, sehingga dianjurkan tidak diperbolehkan ibu hamil untuk memakan makanan yang pedas ya ataupun yang terlalu asam ya. Terus ataupun yang bersantan sehingga harus menghindari makanan-makanan yang merangsang asam lambung yang saya tadi sebutkan ya. Nah, untuk pengobatannya ini obatnya apa ya? Itu bisa kita konsultasikan ya nanti di klinik ya. Untuk obatnya apa sih yang aman untuk nyeri ulu hati ya seperti itu. Karena untuk bunda hamil ini hati-hati. Obatnya nggak boleh sembarangannya kayak misalnya eh, obat yang sirup di pasaran gitu. Nah, itu juga nggak boleh karena dia mengandung zat yang berbahaya untuk kehamilan gitu. Oke, berarti untuk yang nyeri asam lambung, jaga pola makan, sama nanti untuk obatnya Iya, langsung konsultasi di klinik aja ya, Moms. iya. Oke. Terus oh ya untuk pola makannya dia boleh makan sedikit-sedikit sering ya Mm-mm. untuk mengurangi asam lambung berlebih seperti itu. Oke, siap, Dok. Selanjutnya ada yang nanya lagi nih, Dok. Dok, kalau Hmm. hasil pemeriksaan USG dalam mendeteksi kelainan itu kira-kira hasilnya berapa persen sih, Dok, akuratnya? USG 4D. Yang ini itu, Dok, yang ada yang tanya hasil pemeriksaan USG dalam mendeteksi kelainan itu kira-kira akuratnya berapa persen, Dok? Oh, jadi gini, kalau misalnya USG dalam ini memprediksi kelainan ya, jadi tergantung kelainannya apa. Kalau misalnya kelainan yang jelas bisa kita lihat ya, selain yang kelainan sindrom itu. Nah, kalau misalnya untuk screening awal pertama kali di semester pertama yaitu 11 sampai 14 minggu itu dia akurat untuk mendeteksi sindrom Down. Ya, jadi kalau misalnya lokal translusennya itu dia tebal, nah itu hati-hati bisa ke arah sindrom Down. Nah, sehingga bisa ada pemeriksaan lanjutan seperti itu ya. Jadi harus dipemeriksa amniocentesis seperti itu. Jadi untuk mengetahui jelas apakah benar screening yang kita lakukan dengan USG dengan kenyataannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kelainannya berupa anatomi, nah itu berarti kan secara USG itu kelihatan bentuknya. Nah, kalau misalnya kelihatan bentuknya, itu jelas kita mengarahkan ke arah 70 atau 80% ke arah kelainannya. Nah, kalau misalnya kelainannya berupa misalnya gangguan pendengaran yang tidak bisa kita lihat atau gangguan penglihatan bayinya itu, nah itu tidak bisa kita lihat dengan USG sebenarnya. Iya, Gitu. oke. Berarti bagusnya memang harus USG dulu ya, Dok, ya, sebelum ke tes yang lain-lain gitu ya. Iya, karena Oke. untuk USG itu dia screening awal pada ibu hamil, jadi jangan dilewatkan Iya, gitu. Untuk betul. lebih detailnya secara serologi gitu Mm-mm. ya, atau secara laboratorium dia memang mengarah kelainan jelas atau tidak gitu, atau
secara ini apa namanya kromosomal kayak gitu ya. Ya, oke dok. Terima kasih. Selanjutnya ini ada yang nanya lagi dok. Iya. Kira-kira nunggu berapa lama sih dok kalau kepala masuk panggul? Nah, untuk kepala masuk panggul ini tuh relatif ya, Mam. Jadi kalau misalnya dia eh, sudah misalnya 8 bulan kepala sudah di bawah, itu biasanya dia sebenarnya sudah di bawah tapi belum masuk panggul sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada kontraksi dari kehamilannya itu biasanya di 9 bulan, nah dia baru masuk ke panggul. Karena kalau misalnya belum memasuki infartu atau yang namanya mules-mules, nah dia belum terdorong, kepala itu belum terdorong ke arah panggul sebenarnya. Cuma apakah kepala itu sudah pas atau belum nih di jalannya gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang, apakah bayi itu sudah tengkurap atau masih terlentang. Nah, itu eh, bisa untuk mengetahui apakah bisa lahir normal atau tidak. Seperti itu ya. Iya, oke dok. Selanjutnya ini ada yang nanya lagi nih dok. Seberapa penting sih USG 4 dimensi dok? Oh iya. Nah, untuk USG 4 dimensi dia untuk mengetahui apakah secara ini ya, jadi lebih ke arah wajah. Ya, apakah kayak misalnya kita kan secara 3 dimensi nih lihat daerah bibirnya ada celah atau enggak ya. Nah kalau misalnya dia kira-kira ada celah nih, nah itu harus dipastikan coba dengan USG 4 dimensi seperti itu. Dan sebenarnya sih kalau memang Mams punya uang gitu seperti itu, ya memang sebaiknya ya ada USG sekali untuk 4 dimensinya gitu sehingga tidak ada yang miss atau kelewatan ya Iya. gitu. Jadi 4 dimensi itu bukan cuma lihat wajah aja ya dok ya, tapi banyak manfaatnya juga ya dok ya. Ya, jadi Hmm. ya nanti juga bisa kelihatan dari untuk jari-jarinya, kemudian jenis kelaminnya kayak gitu untuk dicek ulang ya seperti itu. Dan biasanya itu juga jadi dari kita sudah screening 3 dimensi, kemudian kita lihat nih sesuai nggak sama yang kita lihat dengan 4 dimensi seperti itu. Jadi meng-cross check kembali ya. Oke. Selanjutnya ada yang nanya nih dok. Dok, screening Down syndrome minggu ke berapa ya? Saya udah 10 minggu, apakah masih bisa? Bisa. Jadi nanti sebaiknya sih 14 minggu ya lebih kelihatan jelasnya. 11 sampai 14 minggu untuk melihat nuklear translucent ya. Seperti itu. Oke, berarti untuk pemeriksaan Down syndrome itu khusus di trimester pertama bisa ya Mom, usia 11 sampai 14 minggu. Oke, selanjutnya dok. Dok, bener nggak sih berat badan naik tuh malah jadi susah hamil? Nah, jadi gini, hubungannya berat naik ya, karena berat badan naik itu dia menjadi proses penumpukan lemak dan kolesterol ya, sehingga kolesterol ini akan mengubah hormon-hormon. Nah, di sini yang mengganggu dari yang namanya ovulasi. Biasanya nanti berhubungan dengan PCOS. Jadi sulit untuk terjadinya ovulasi. Misalnya moms bisa saja misalnya terjadi menstruasi ya, tapi menstruasinya nggak maksimal. Misalnya hanya 2 hari sedikit atau 3 hari sedikit. Nah itu berhubungan dengan PCOS nantinya. Jadi lebih baik turunkan berat badan. Jadi rubah gaya hidupnya, pola hidupnya ya. Jadi rutin olahraga, kurangi makan manis, kurangi karbohidrat seperti itu ya. Nah, nanti insya Allah sih bisa berhasil ya. Dan untuk kelebihan lemak juga bisa meningkatkan terjadinya keguguran yang tadi saya bilang ya. Mm-mm. Berarti penambahan berat badan sama susah hamil tuh masih saling berhubungan gitu ya dok ya? Iya, betul. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya kita bahas di seksi selanjutnya ya Mom ya. Oke, ini ada untuk pertanyaannya yang terakhir nih dok, tapi kayaknya udah kita bahas ya dok ya. Dok, USG 3 dimensi dan 4 dimensi baiknya di trimester berapa ya dok? Boleh dijawab dok? Oh, ya jadi untuk 4 dimensi ini tergantung ya, Mams mau
melihat secara keseluruhan bayinya itu, kalau misalnya mau kelihatan bayinya utuh, itu 4 dimensi bisa dilakukan di trimester pertama ya. Contohnya misalnya di 12 minggu, 14 minggu itu bisa kelihatan secara utuh bayinya. Nah, tapi kalau misalnya moms USG di trimester kedua itu sudah tidak bisa lagi dilihat secara utuh bayinya gitu. Jadi hanya melihat dari wajahnya dengan jelas seperti itu ya, kemudian tangan, kakinya seperti itu, dan lebih jelas lagi ketika 4 dimensi di trimester ketiga gitu. Jadi tergantung moms mau melihatnya dari sisi apanya nih. Kalau misalnya secara keseluruhan di trimester pertama, tapi kalau misalnya secara perbagian itu bisa dilakukan di trimester kedua dan ketiga. Oke. Iya, Ada boleh ada yang pertanyaan nanyain lagi? lagi? Seru Udah ya terjawab semua. Iya, malam seru dok ini ya. kali ini. Sudah Malam banyak ini yang ramai bertanya. sekali yang nanyanya. Oke dok. Mana lagi nih yang mau nanya nih? Ayo yang mau tanya, Belum boleh. kita akhiri. Ya, jadi oh ya, terus untuk pemeriksaan transvaginal di trimester pertama itu moms nggak usah takut ya untuk dilakukan USG, karena misalnya takut sakit atau apa, yang jelas USG transvaginal di trimester pertama itu sangat bermanfaat gitu, karena ketika kita tidak bisa melihat kantong kehamilan pada misalnya usia kehamilan 4 minggu, 5 minggu, nah kita bisa USG dengan transvaginal, itu akan lebih jelas dan akurat. Misal pada USG di trimester pertama itu moms tidak melihat misalnya adanya janin. Nah, ketika dilakukan transvaginal itu jelas apakah benar ada janin atau tidak. Gitu. Jadi moms tidak akan ragu untuk mempertahankan kehamilannya seperti itu. Oke, ini ada yang nanya nih dok, tapi masih di luar topik ya. Bumil aman pakai body lotion nggak dok? Atau kandungan skincare apa yang perlu kita hindari dok? Nah, sebenarnya gini, kalau body lotion oke, boleh aja ya, karena dia sifatnya melembabkan kulit. Nah, berbeda halnya ketika skincare ini, dia biasanya mencerahkan, kemudian memutihkan. Nah, itu biasanya krim malam yang tidak boleh digunakan ya. Jadi yang boleh digunakan itu hanya moisturizer dan krim pagi ya, atau sunscreennya kayak gitu. Jadi Bunda bisa tetap ini menghindari sinar matahari dengan sunscreennya itu boleh. Cuma untuk krim yang memutihkan kayak gitu tidak aman untuk ibu hamil, itu saja. Ya. Iya, oke. Berarti yang nggak boleh krim malam aja ya dok ya, sama krim-krimnya. Yang Oke. lainnya sih boleh. Yes. Oke. Udah Ada ada lagi lagi? nih yang bertanya nih. Karena memang USG itu sangat lekat ya hubungannya dengan ibu-ibu hamil nih. Jadi Bunda nggak akan takut lagi untuk melahirkan, karena insya Allah kalau misalnya sudah dilakukan USG berarti sudah terscreening dengan baik gitu. Ya misalnya Bunda bisa mendengar detak jantungnya apakah normal atau tidak. Nah, untuk detak jantung yang normal itu 120 sampai 160 ya, Bun. Iya. Sudah cukup ya, Dinda, ada pertanyaan lagi nggak? Oke. Udah dok, udah terjawab semua dok. Berarti sudah ya dok ya. Mungkin ada akhir-akhir kata yang ingin dokter sampaikan untuk manfaat USG Ya, atau ya, jadi jangan ragu untuk dilakukan USG di trimester pertama, karena itu sangat penting untuk mengetahui adanya kelainan sindrom atau tidak ya, atau misalnya kita sebut Down syndrome atau bukan, di usia kehamilan 11 sampai 14 minggu. Kemudian eh, tidak ini ya, jangan malas-malas melakukan USG di trimester kedua dan ketiga, karena itu tidak ada efek sampingnya juga untuk janinnya ya, karena gelombangnya itu sangat ringan untuk janinnya, sehingga aman untuk calon dedek bayinya seperti itu ya. Yang iya. jelas kita
bisa melihat juga pertumbuhan dari tulangnya, apakah kurang atau tidak, sehingga kita butuh asupan yang lebih atau tidak, gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih Iya, atas perhatiannya. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi ya di iya, topik-topik oke. berikutnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, chat aja di chat kita ya. Nanti kita akan bahas di sini Iya. semuanya ya. Atau boleh komen-komen ya dok ya di live ini ya nantinya. Iya, Yang belum oke. juga bisa nanti siaran ulangnya. Oke, terima kasih banyak Oke. dok, sangat bermanfaat ya live kita kali ini, seru sekali. Terima kasih dok. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Ya, terima kasih banyak semuanya yang sudah live IG pada hari ini. Mohon maaf bila ada saya salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iya, Waalaikumsalam.